Halo, anggap saja sesi kita kali ini sebagai sesi konsultasi privat khusus untuk Anda, para pemilik bisnis. Hari ini kita bakal membedah satu strategi yang jujur aja sering banget diabaikan. Padahal, ini benar-benar krusial untuk mengamankan aset digital paling berharga yang bisnis Anda miliki. Di era yang serba cepat ini, fondasi digital kita harus benar-benar kuat kan? Nah, sekarang coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Seberapa besar sih bisnis Anda bergantung sama platform media sosial atau marketplace saat ini? Kalau ternyata sebagian besar atau malah semua audiens Anda ada di platform pihak ketiga, wah, jujur aja, posisi Anda lagi rentan banget nih. Kita harus mulai mempertanyakan ulang, amankah bergantung pada ekosistem yang aturannya aja bukan kita yang buat? Untuk peta jalan konsultasi kita hari ini, simple aja. Kita akan bahas mulai dari ancaman kalau bisnis nggak punya website. Apa sih dampak signifikan dari sebuah artikel? Gimana perannya di marketing funnel? Cara praktis mengatasi kendala pembuatan konten? Dan pastinya, kita bakal tutup dengan beberapa studi kasus dari berbagai skala bisnis. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman bisnis tanpa website, atau bisa dibilang resiko menyewa tanah digital. Ini semacam alarm peringatan buat kita semua soal realitas bisnis zaman sekarang. Pernah dengar istilah digital sharecropping? Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana Anda udah capek-capek buang waktu, tenaga, dan uang buat ngumpulin followers di medsos, si pemilik platform tiba-tiba ngubah algoritma seenaknya. Atau lebih parahnya, Anda malah dipaksa bayar cuma buat ngejangkau followers Anda sendiri. Ngeselin banget kan? Anda sama sekali nggak punya kendali mutlak atas audiens yang udah susah payah Anda bangun. Coba deh kita bandingin. Postingan di media sosial itu umurnya pendek banget. Rata-rata cuma relevan sekitar 48 jam. Terus, sangat bergantung sama algoritma. Intinya, itu cuma tanah sewaan. Beda cerita sama artikel di website Anda sendiri. Sifatnya abadi alias evergreen. Berkat dorongan SEO, artikel ini bakal terus narik pengunjung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah tayang. Dan yang paling penting, ini 100% aset digital milik Anda. Kalau bisnis Anda sampai mengabaikan website, wah, daftarnya panjang nih risikonya. Mulai dari bisnis Anda nggak terindeks Google, yang artinya Anda seolah nggak ada pas pelanggan lagi nyari solusi di internet. Terus, Anda bisa kehilangan kepercayaan pelanggan, jangkauan yang sangat terbatas, nggak bisa ngumpulin data analitik konsumen, sampai ulasan online yang berantakan di mana-mana. Oh ya, jangan pernah coba-coba pakai jalan pintas kayak private block networks ya. Itu bahaya banget karena Google bisa langsung ngasih sanksi de-indeks permanen ke bisnis Anda. Nggak sepadan. Lanjut ke bagian kedua, dampak signifikan artikel website dalam membangun aset inti Anda. Poin krusialnya di sini adalah mindset untuk berhenti menyewa dan mulai memiliki secara utuh. Biar makin jelas, kita ngomongin pakai data aja ya. Tahukah Anda kalau perusahaan yang punya dan rutin update blog itu menghasilkan 67% lebih banyak prospek atau leads setiap bulannya? Nggak cuma itu, traffic website mereka secara keseluruhan juga 55% lebih tinggi dibanding kompetitor yang websitenya dibiarin debuan. Ini lonjakan performa yang sayang banget kalau dilewatin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena artikel ini fungsinya ibarat gerbang utama yang selalu buka 24 jam. Dia narik pembaca, ngasih edukasi, dan ngunci dominasi SEO Anda untuk jangka panjang. Khusus buat Anda yang main di B2B, strategi ini punya return on investment alias ROI nomor 1. Kenapa? Karena artikel ngebangun rasa percaya secara mendalam jauh sebelum terjadinya transaksi apapun. Masuk ke bagian ketiga, peran artikel di marketing funnel. Gimana sih tepatnya cara kita memandu perjalanan pelanggan lewat artikel? Gini ceritanya, konten itu nggak bisa dibuat asal publish. Kita harus mindahin audiens pelan-pelan dari sekedar orang asing yang penasaran jadi pembela setia brand Anda. Di tahap paling atas, top of funnel, bikin artikel panduan pemula, jangan jualan dulu. Begitu mereka mulai mikir-mikir di middle of funnel, baru deh kasih artikel perbandingan. Nah, pas mereka udah siap mutusin di bottom of funnel, baru sikat dengan info harga, testimoni, dan ajakan bertindak yang jelas. Bahkan setelah beli, di tahap retensi, kasih mereka FAQ atau tutorial lanjutan, biar mereka nggak lari ke kompetitor. Halus kan? Nggak kerasa maksa jualan sama sekali. Oke, masuk ke bagian keempat, mengatasi kendala pembuatan konten. Saya paham banget kok, mikirin teori emang gampang. Tapi begitu mau nulis secara konsisten, pusing kan? Waktu biasanya jadi musuh utama. Kabar baiknya, Anda mungkin terlalu mikir berat.
Faktanya, 43% pembaca zaman sekarang itu cuma baca sekilas atau skimming. Jadi, Anda nggak usah bikin artikel kepanjangan yang padat merayap. Kuncinya itu nulis pakai paragraf-paragraf pendek. Tebalkan poin-poin yang penting dan pastikan headernya jelas banget. Biar inti pesan Anda nyampe cuma dalam hitungan detik. Nah, buat ningkatin kecepatan, kita tentu harus manfaatin AI secara cerdas. Sekitar 43% pemasar udah pakai AI buat bikin kerangka tulisan atau sekedar nyari ide. Ini efisien banget. Tapi ingat, jangan pernah nyerahin 100% draft mentah Anda ke AI. Cuma 3% blogger yang nekat ngelakuin itu. Soalnya tulisan AI itu kerasa kaku, kurang empati, dan gak punya kedalaman manusia. Padahal sentuhan emosi itulah yang sebenarnya bikin pelanggan mau beli dari Anda. Kita sampai di bagian kelima, studi kasus skala bisnis. Karena teori doang gak akan cukup, yuk kita lihat bukti nyatanya di lapangan. Buat Anda yang skalanya bisnis kecil atau UMKM, coba perhatiin agensi Tresnik Media ini. Walaupun budget pas-pasan, mereka hajar terus produksi konten edukatif dengan intensitas tinggi. 2 artikel tiap hari selama 5 minggu. Dan hasilnya, cuma dalam 8 minggu, traffic website mereka melonjak 1000%. Ini bukti kalau konsistensi bisa bawa dampak masif dalam waktu cepat. Nah, buat bisnis menengah, lagi mainnya. Contohnya Clear Voice. Mereka mencetak lonjakan traffic organik luar biasa sampai 1.665%. Rahasianya, mereka nggak bikin ribuan artikel baru membabi buta. Justru mereka audit konten lama, hapus artikel yang udah usang, dan update artikel andalan mereka pakai data terbaru. Terkadang kerja cerdas ngerapin aset yang udah ada itu jauh lebih ngasilin daripada repot-repot bikin dari nol. Dan kalau kita lihat level enterprise atau perusahaan raksasa, dampaknya bernilai jutaan dolar. Buffer sukses narik 1,5 juta kunjungan tiap bulan cuma dengan konsisten merelaunch artikel lama mereka. Terus lihat media The Hustle. Karena mereka sistematis ngumpulin audiens dan first party data lewat artikel, nilai bisnis mereka terbang sampai akhirnya diakuisisi HubSpot senilai 27 juta dolar. Memiliki audiens di rumah sendiri itu benar-benar aset mahal. Jadi, sebagai rangkuman dari sesi kita hari ini, pesannya udah terang benderang ya. Jangan lagi ngebiarin masa depan dan stabilitas bisnis Anda bergantung pada kebaikan algoritma medsos pihak ketiga. Rebut kembali kedaulatan digital Anda. Bangunlah otoritas, rasa percaya, dan aliran prospek di atas domain dan website yang memang 100% Anda kuasai. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Anda. Mau terus-terusan jadi penyewa di tanah digital yang aturannya gonta-ganti, atau mulai merintis kerajaan digital permanen Anda lewat artikel website yang strategis? Yuk, mulai petakan strategi konten Anda hari ini juga. Terima kasih sudah bergabung dan ngobrol bareng di sesi konsultasi ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita yang berikutnya.